2023 berturut-turut pada bulan hari ini tanggal 6 Juli 2024. Terima kasih pada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang yang membimbing kami keluarga untuk acara syukuran tersebut berjalan dengan lancar. Terima kasih pula kepada para dokter yang telah mendengar keenam kelima cucu kami karena satu masih kecil akan menyusul, dan acara nabuk rajak artinya cucu saya ini sudah menginjak dan masuk SMA, ada yang masih kecil belum sekolah. Nah, rajak itu adalah telinga. Manusia harus mendengar, itu filosofi. Mendengar yang baik, mendengar yang buruk, mendengar segala-galanya di dunia ini. Kalau manusia tuli itu susah komunikasinya. Maka orang Bekati itu mengambil filosofi nabuk rajak, artinya supaya telinga itu dipelihara untuk mendengar yang baik, yang buruk, dan lain sebagainya. Untuk mendengar bunyi guntur, petir, untuk mendengar bunyi oto, mendengar bunyi HP zaman kini. Jadi telinga itu pokok pendengaran. Maka saya sudah lama berpikir dari zaman bapak saya tanya apa filosofi barang ini, nabuk rajak. Itulah untuk mendengar dari itu. Saya juga mendengar nasihat orang, mendengar nasihat guru, mendengar nasihat dosen, mendengar nasihat para guru besar. Nah, kalau orang tidak bisa mendengar, susah itu mendapat sesuatu. Jadi itu penting bagi kita orang, khususnya orang Bekasi ini, supaya di masyarakat kan jangan sampai budaya yang bagus hilang di telan zaman. Nah, sekarang zaman luar angkasa, zaman now, zaman iPhone, manusia terbius, lupa dengan tugas-tugasnya yang perempuan dengan tugasnya ibu rumah tangga menjadi ibu api, yang para suami juga lupa tugasnya sebagai bapak, tiang pilar rumah tangga, tapi tiang hancur karena HP. Jadi kita, HP itu bagus, teknologi canggih yang ditemukan oleh Mark Zuckerberg, Steve Jobs, ya, itu grup pintarnya. Jadi supaya kita ini pintar. Nah, khususnya kita di daerah Bengkayang ini sudah pintar. Pintar, bodoh sudah lewat, pintarnya belum lulus. Jadi supaya lulus, belajar, mendengar, belajar, meniru, dan lain sebagainya yang baik. Itu filosofi kehidupan daripada nabuk rajak. Kalau sunat dari zaman Yesus, sunat itu kan merupakan tanda seorang laki-laki itu ya akan membuahkan bibit bobot pada akan dikandung oleh istrinya. Sekarang banyak terjadi ini, saya himbau kepada kita semua. Orang laki-laki ini bergantung kepada alkohol, pagi-pagi minum arak. Nah, tetangga saya di Sanggolido ada tak bisa air maninya itu encer. Ini saya buka saja. Kata dokter, saudara ini jadi hantu arak. Susah obatnya itu. Kalau air mani sudah encer, biar kerja berdebu-debu suami istri, tidak akan ada hasil. Tanggal saya Sanggolido. Ini saya pesankan kepada kita semua, baik di Bengkayang, di kampung, di mana saja undangan yang berada. Nah, ini peringatan bagi kita. Kalau minum alkohol itu ada batasnya, dibatasi.
nasi aja kalau lebih mati kita saya nafas. Nah begitu Pak. Jangan malah minum lalu dia sekolah susah juga. Jadi harapan saya sebagai orang tua yang sudah ya jam terbang cukup lah, dikatakan cukup lah, belum istimewa, ya kan? Sudah punya anak 3, 7, 9. Nah, jadi tugas saya setiap hari itu mendoakan anak, cucu, menantu supaya setiap hari mendengar kemajuan orang. Jangan suka ha. Nah, filosofi orang kita berkata itu ha. Tapi angin, mana saya lihat orang itu. Saya tidak mau ngomong kaki kau lah. Sekali lagi saya katakan bahasa kembalinya saya dulu. Kata orang Kendai itu mati baik kita, yang penting aku hidup. Itu. Jadi kalau manusia tidak mendengar, tidak makan nasihat, susah. Jadi mari kita belajar dan belajar. Mati pun belajar. Berdoa pada malam ini saya bila dicabut nyawa saya Tuhan Allah. Berdoa. Bukan takut, tapi belajar juga. Karena tidur itu belajar mati. Umur saya 67 tahun, 34 tahun itu tidur. Bayangkan ini, darah tidur. Dari kecil tidur, sampai tua mau tidur. Nah itu, jadi ya sekarang tidur. Jadi mari kita belajar membangkitkan diri kita, membangkitkan keluarga kita, masyarakat kita supaya kita maju, mandiri, anak-anak kita, anak cucu dididik. Nah, itu filosofi nasihat Ngabuk Rajak itu panjang ceritanya, ya kan? Kalau sunat sudah jelas supaya bibit bobot itu jos pintar. Terakhir, saya berpesan kepada kita, waktu saya berkunjung ke Israel, orang Dayak ini suka nubal. Orang Dayak itu menghuni Pulau Surga Kalimantan katanya. Orang Israel sudah nulis tentang Dayak itu, ditaruhnya di semua universitas di Israel sana. Orang Israel tahu Dayak menghuni Pulau Surga, tapi suka makan ikan tuba. Itu berakibat kalau makan ikan tuba itu, kalau dia hamil, otak anaknya apa? Bagaran. Nah, itu. Kesehatan kita juga terganggu, entah penyakit liver, penyakit ginjal. Tetangga kita kan baru meninggal, penyakit ginjal, gagal ginjal. Itu akibat makan tuba itu tidak boleh. Makanya di negeri Israel yang pernah saya kunjungi, nanam sayur itu pakai pupuk kompos. Nggak ada pupuk kimia itu, nggak ada semprot-semprot itu, nggak ada. Nah kalau di sayuran ledo cabenya bagus merah, nah, seperti inilah cabai itu kan. Tapi sekali dimakan mencek. Karena apa? Karena sebelum dipanen dari semprot dulu. Nanti dibedak dulu. Contoh, tapi sekali itu makan 4 hari. Nah itu karena tuba. Jadi saya ingatkan itu akibat tuba itu ya. Ini tugas saya sampaikan supaya dosa saya lepas. Kalau diberi pesan yang bagus oleh orang Israel, tidak disampaikan, dosa saya. Kita sudah sampaikan. Kayak gitu Pak, senaik kan? Malah lupa. Aku dan itu tidak boleh ya. Orang Dawar sudah beberapa kali yang pergi menghadap Allah Bapa di surga, ikan tuba langsung dibakar, dia makan 2 jam habis. Nah itu akibatnya. Jadi itulah
filosofi kehidupan kita. Dengan acara ini saya terima kasih kepada seluruh panitia. Tidak dapat satu persatu dan secara khusus dengan Ining, dengan Dara, Amoy yang telah membantu menyemarakkan acara ini dengan suaranya yang merdu. Semoga Tuhan memberkati kalian bertiga. Dan kepada kita semua yang masih tinggal di sini, saya harapkan jangan sampai lapar. Masih banyak. Tempat tidur tersedia. Ya, jadi tidurlah di rumah ini. Dulu pernah nampung 200 mahasiswa, masa tamunya sepetek tadi tampung gitu Pak. Jadi jangan sampai datang ke sini. Ayo undangan Pak Alex 10, Anu 10, Uri 10. Ayo, jangan sampai ada cerita ya. Kalau saya berjalan ke Riong ada cerita ya saya tanya. Gitu. Jadi jangan sampai besok kalau Anda pulang makan dulu, tenang-tenang, mandi. Karena kalau pakai motor pelan-pelan, jangan maksa-maksa. Ya, itu pesan saya. Kalau naik mobil, hati-hati. Naik motor air, juga berdoa, hati-hati. Nah, itu pesan saya. Terima kasih kepada keluarga kami semua, baik keluarga di Kampung Abah, di Baya, di Sangoledo, di pokoknya yang saya undang lah, yang datang maupun yang tidak datang. Yang datang terima kasih, yang tidak datang juga terima kasih. Begitu. Karena yang penting sudah membaca undangan. Itu. Jadi begitulah kita sebagai kemasyarakatan manusia saling mendengar, membantu dan lain sebagainya. Itu itulah harapan saya dan kepada anak saya, menantu saya, dan ajak para cucu setiap hari belajar. Belajar hidup. Semua kita sini belajar hidup. Bagaimana berkebun sawit yang bagus, kebun cabai yang bagus, kebun sayur yang bagus. Jadi mengeluh terus saya mendengar orang di mana-mana. Kebun singkwang hanya 2.000 sekilo. Kebun cabai 25.000 sekilo. Nah, bagaimana supaya mahal? Kitalah yang akan membuatnya supaya bagus, berkualitas. Itu juga harapan saya tidak menyombongkan diri. Mari kita belajar bersama. Belajar bersama untuk maju. Mari kita maju bersama. Bukan hanya saya sendiri yang maju, yang lain jadi injak, tidak boleh. Terima kasih dan mohon maaf juga untuk kepada kita semua jika ada tutur kata kami sekeluarga, saya, istri saya, anak-anak saya, menantu saya, para cucu saya yang sekeliling bicara mohon ditinggalkan ya. Tinggalkan di rumah jembatan Pajani. Berilah kabar yang baik untuk keluarga di kampung supaya mendengar nasihat yang baik. Nah, itu saja demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang. Jadi ini petua-petua nasihat-nasihat yang jarang kita dengar dari orang lain. Kalau bupati omong lain, kalau kepala dinas omong lain, kalau guru agama Katolik ngomong surga, gitu kan? Nah, jadi itu filosofi. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada pelayanan kami, pelayanan gereja ada kekurangan ya. Mohon ditinggalkan bawa yang baik untuk warga. Kita akan menjalani ini sudah pertengahan tahun 2024. Mari kita jalani tahun ini dengan baik-baik. Lebih baik berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi saya pesan rajin-rajinlah beribadah sembahyang di gereja, di masjid, di mana saja kita berada. Nah, jangan lupa berdoa itu penting. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ade Katalino berserami ke surga beserta jembatan. Harus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.